Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi daun cabai yang keriting ya teman-teman. Ya baiklah teman-teman, langsung saja. Untuk cabai berdaun keriting ya teman-teman, itu bisa disebabkan oleh dua faktor ya teman-teman. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal ya teman-teman. Jadi kita jangan salah untuk proses penanganannya ya teman-teman. Untuk faktor internal dulu ya teman-teman, sudah saya jelaskan beberapa kali dalam video saya sebelumnya bahwa faktor internal yang menyebabkan daun cabai itu menjadi keriting, yang pertama adalah faktor dari bibit itu sendiri ya teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah pengolahan kotoran hewan yang kurang masak ketika kita melakukan proses fermentasi. Dan kemudian ini adalah yang paling penting, yaitu di mana lahan atau pH tanah tidak stabil ya teman-teman. Itu adalah faktor internal. Di mana seharusnya ya teman-teman, untuk proses pemilihan bibit memang yang harus berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kotoran hewan yang fermentasi itu sudah masak. Dan kemudian yang ketiga, faktor internal itu adalah faktor pH tanah yang seharusnya pH tanah tersebut adalah 7 sampai 8,5%. Itu adalah faktor internal yang penting diperhatikan agar daun cabai tersebut tidak keriting ya teman-teman. Dan faktor eksternal adalah faktor hama yang menyerang tanaman cabai atau daun cabai yang menyebabkan keriting dari luar ya teman-teman. Ini bisa disebabkan oleh hama trips atau tungau. Dan kemudian cirinya, jika tanaman cabai atau daun cabai tersebut menggulung ke bawah, itu disebabkan oleh trips atau tungau ya teman-teman. Dan jika daun cabai tersebut menggulung ke atas, itu piks, itu adalah kelebihan pupuk ya teman-teman. Dan ini adalah beberapa jenis tungau yang menyerang daun cabai ketika tanaman cabai kita sedang tumbuh ya teman-teman. Dan ini adalah menyerang daun cabai bagian bawah, sehingga daun cabai akan menggulung ke bawah. Dan tungau ini biasanya berkembang biak secara pesat apabila kita tidak melakukan proses penanganan secepat mungkin ya teman-teman. Oleh karenanya, maka serangan hama ini adalah serangan hama tungau yang tentunya datang dari luar ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses penanganannya ya, untuk proses penanganan daripada faktor kedua, yaitu faktor hama yang menyerang pada daun cabai, adalah itu teman-teman bisa mengaplikasikan insektisida berbahan aktif abamectin ya teman-teman. Di rolling saja dengan menggunakan bahan aktif imidacloprid ya teman-teman. Itu untuk proses penanganan daun keritingnya ya teman-teman. Dan kemudian untuk pengendalian pH tanah agar stabil, agar mencapai 7 atau 8,5% ya, yaitu dengan menaburkan kapur dolomit baik di awal pengolahan lahan ataupun setelah melakukan penanaman. Hentikan pemupukan selama 2 minggu, barulah kita melakukan pemupukan ulang setelah kita melakukan penaburan dolomit. Cara yang kedua untuk menstabilkan pH tanah adalah dengan melakukan pengairan yang rutin dan teratur ya teman-teman. Dan kemudian untuk nutrisi ya teman-teman, nutrisi yang harus diberikan untuk pencegahan agar daun cabai tersebut tidak keriting ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya tadi jelaskan di awal. Jadi teman-teman harus segera melakukan pemberian nutrisi ya teman-teman. Langsung saja saya sebutkan untuk nutrisinya. Setelah tadi proses yang tadi teman-teman laksanakan, teman-teman bisa memberikan nutrisi dengan memberikan NPK cair ya teman-teman, secara dikocor dengan menggunakan asam amino. Langsung saja dikocor 4 hari sekali ya teman-teman. Setelah penyepraian yang tadi saya sebutkan, lakukan 4 hari sekali. Dan kemudian pemberian nutrisinya pun teman-teman lakukan setiap 4 hari sekali ya teman-teman.
Jadi hal itu penting diperhatikan, karena jika daun cabai tersebut keriting ya teman-teman, jangankan untuk berbuah produktif, berbuah lebat seperti ini ya, itu untuk pertumbuhannya pun cenderung dia akan lebih terhambat ya teman-teman. Jadi mohon maaf, beberapa kali saya tekankan dan saya jelaskan untuk proses penanganan daun keriting tersebut, karena memang ini penting dilakukan agar perkembangan tanaman cabai yang kita miliki cenderung bagus ya teman-teman. Jadi memang faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan daripada tanaman cabai yang kita miliki menjadi keriting daunnya ya teman-teman. Ini adalah cabai rawit pelita 8F1 yang saya tumpang sarikan dengan tanaman terong. Jadi sebagaimana yang teman-teman simak, jika proses perlakuannya baik dan benar sesuai dengan yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ini buahnya bisa lebat seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Dan kemudian memang masih menjadi pertanyaan dan teka-teki, katanya bang, apakah benar untuk cabai rawit pelita 8F1 satu pohon itu bisa menghasilkan 3 kg ya teman-teman? Ya memang sebagaimana yang teman-teman simak. Jadi untuk cabai rawit ini ketika proses perlakuan budidaya benar, ini sampai 17 bulan, dan dimana memang untuk 3 kg itu kita bisa hasilkan ya teman-teman per pohon, dari awal panen sampai finish tentunya. Dan kita lihat ya untuk pohonnya, teman-teman simak, ini sudah sebesar jempol, dan untuk tingginya ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Ini sebetulnya kalau proses penanamannya bagus, ini bisa sampai 1,20 cm ya teman-teman. Artinya 120 cm itu 1,20 meter ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penanganan bagaimana agar daun cabai tersebut tidak keriting ya teman-teman. Untuk video yang kesekian kalinya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman.